Salam, Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese kita pada hari ini, bimbingan dan penyuluhan, serta pendalaman kitab suci kita pada hari ini, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami para putra-putramu selalu ingin berbakti kepadamu. Dengan karya penyelamatanmu, kami sadar bahwa kami hanyalah setitik debu di hadapanmu. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Berkatilah kami selalu ya Bapa, agar rahmat pengampunan yang Engkau berikan kepada kami pada masa pertobatan, pada masa retret agung ini, menjadi modal dasar kami, menjadi pelayan-pelayan firman dan sabdamu dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, Engkau tahu apa yang akan kami katakan, dan Engkau Maha tahu apa yang kami telah lakukan. Kami yang lemah ini mohon selalu bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dimampukan menjadi pribadi yang baik dan benar dalam mewartakan firman dan sabdamu, melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar, dan semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita dalami bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama, bacaan dari nubuat Daniel. Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28, atau bacaan hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Bacaan dari nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, kata Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak,
Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan bacaan dari Injil Tuhan, dari Injil suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan membaca, mendengar firman dan sabda Tuhan, dari bacaan pertama dan bacaan Injil suci menurut Yohanes ini, iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan yang kita dengar adalah bacaan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang setia kepada Allah. Kesetiaan kepada Allah itu merupakan suatu jaminan hidup yang abadi. Karena mengikuti Yesus atau mengikuti Allah atau mengikuti Roh Kudus, kita harus setia. Baik setia dengan mempertanggungjawabkan iman kita di depan diri kita, di depan orang lain. Nah, itu sudah dicontohkan oleh ketiga orang yang luar biasa dalam Perjanjian Lama, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini adalah orang-orang terpilih yang sengaja dicobai imannya oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Jadi orang pilihan ini memang dipilih untuk melihat kesetiaan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi bukan orang sembarangan yang dipilih ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang beriman pada masa Babel, pada masa Raja Nebukadnezar berkuasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini merupakan contoh teladan yang harus kita ikuti sebagai pengikut Tuhan Allah, pengikut Yesus Kristus, pengikut Roh Kudus, pengikut Allah Tritunggal Maha Kudus.
Karena Nebukadnezar mencobai mereka. Bahkan luar biasa. Jika pertolongan Tuhan tidak datang pun, mereka tetap setia kepada Allah. Karena banyak di antara kita ini mungkin imannya goyah karena pertolongan dari Tuhan tidak datang-datang. Jadi banyak orang-orang beriman Kristiani menjadi goyah karena menganggap pertolongan Tuhan itu harus pada waktu dia minta. Padahal indah pada waktunya. Permintaan Raja Nebukadnezar ini mengingatkan kita bahwa dunia menawarkan godaan-godaan yang luar biasa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Godaan-godaan itu merupakan godaan-godaan dunia untuk meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan Roh Kudus. Godaan-godaan itu datang mungkin dengan cobaan-cobaan macam-macam, melalui manusia, melalui harta, bahkan melalui tahta. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datang indah pada waktunya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Artinya, pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dituliskan dalam kitab Daniel ini, dalam nubuat Daniel ini, mengingatkan kita bahwa kesetiaan itu adalah hal yang paling utama. Kesetiaan itu lahir dari cinta. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Yang terutama adalah kesetiaan. Tanggung jawab sebagai orang Kristiani, kewajiban sebagai orang Kristiani. Ya, kita bisa melihat keadaan kondisi kita. Kondisi yang begitu payah dalam kehidupan kita. Kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. Kita harus melakukan kewajiban kita. Tetapi kesetiaan itu yang diminta dari kita. Karena Allah sudah setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi manusia yang tidak setia. Bacaan dari nubuat Daniel ini mengingatkan kita bahwa peristiwa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah refleksi iman bagi kita bahwa menjadi pengikut Kristus, pengikut Allah, pengikut Roh Kudus, kita harus setia dan tidak bisa tergoyahkan iman kita. Kita harus memiliki iman, kita memiliki harapan, dan kita memiliki kasih. Dialah Allah, dialah Yesus, dialah Roh Kudus itu. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi ini adalah suatu sejarah. Jadi pada masa zaman Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Jadi kita tahu bangsa Israel berada pada pembuangan atau berada di pengungsian karena mereka dikuasai oleh pemerintah asing. Ya. Karena memang kerajaan mereka dihancurkan karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka terpecah-pecah dan akhirnya mereka harus hidup dalam kekuasaan bangsa-bangsa asing. Ya, itu sudah terjadi karena mereka harus menanggung dosa dari apa yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Ya, kita tahu dosa yang ditanggungkan kepada Daud itu, Daud memang tidak menanggung dosanya, tetapi keturunannya akan menanggung dosanya. Ya. Dan akhirnya setelah Salomo, keturunan Salomo terpecah-pecah, sehingga kerajaan mereka akhirnya juga terpecah-pecah, dan mereka juga akhirnya hidup dalam penguasaan bangsa-bangsa asing. Dan sampailah pada zaman Daniel ini, mereka
dikuasai yang namanya Raja Babel, Nebukadnezar. Nah, lalu ada titah raja kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi walaupun mereka dalam pembuangan, mereka tetap setia kepada Allah. Ya, ada sebagian kecil yang beriman. Saya katakan sebagian kecil ya. Sebenarnya mereka ini adalah bagian yang luar biasa. Karena kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berhasil diperdaya oleh Raja Nebukadnezar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa-bangsa yang masih atau suku-suku Israel yang setia kepada Allah itu pastilah akan meninggalkan Allah. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah perlambang bagaimana kesetiaan terhadap Allah. Walaupun ya sebagian besar bangsa Israel itu sudah menyembah Allah yang lain, dia tetap menyembah Allah yang disembah oleh leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Tetapi mereka dualisme, bahkan mungkin politeisme. Dia menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dia juga menyembah Allah lain karena untuk keselamatan di dunia. Ya, ini terjadi juga dengan kita-kita ya. Untuk di dunia mungkin kita mempercayakan diri kita kepada kekuasaan-kekuasaan dunia. Dan akibatnya kekuasaan dunia ini justru malah mengkerdilkan cinta kita kepada Tuhan Allah. Nah, makanya dipilihlah ketiga orang ini untuk menguji iman mereka. Jadi Raja Babel ini adalah orang yang berkuasa, Nebukadnezar ini. Ya. Betulkah bahwa mereka ini betul-betul mencintai Tuhan Allah mereka? Ya, ini semacam ujian mental. Jadi pakai mental. Bahasa sekarang ini kan pakai mental. Jadi ujian mental terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Ya, kita tahu mereka ya harus yang pertama melakukan penyembahan terhadap patung dan ya patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi menyembah patung emas. Tujuannya menyembah patung emas ini adalah titah raja. Ya. Bukan untuk iman tetapi untuk memperdaya mereka atau menguji iman mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang memang berasal dari kesetiaan. Karena Raja Nebukadnezar ini ya sangat terkesima. Terkesima dalam artian dia sangat mengagumi bangsa Israel yang sangat teguh berpegang pada Allah mereka. Walaupun kita tahu terjadi perjinahan-perjinahan yang dilakukan oleh sebagian besar bangsa Israel. Kata perjinahan itu adalah juga mereka menyembah Allah-Allah lain karena mereka mungkin ya untuk kehidupan, untuk aman, cari aman dan sebagainya. Dan ini sering terjadi mungkin dengan kita-kita. Ya. Kalau mau cari aman, ya mungkin kita ya dalam hati menyembah Tuhan. Tetapi menyembah Tuhannya tidak sepenuh hati, hanya dalam hati. Ya kan? Padahal menyembah Tuhan itu harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi Daniel ingin memperlihatkan bahwa situasi bangsa yang mengalami ya ketertindasan itu merupakan sesuatu hal yang harus mereka sadari. Jadi, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah, jadi ada dua kekuasaan yang harus dilakukan atau yang harus disembah oleh mereka, yaitu kekuasaan rohani, dewanya Nebukadnezar, dan kekuasaan duniawi, patungnya. Nah, ini udah lengkap, complicated nih.
Ya. Jadi mereka harus melepaskan Allah mereka untuk mengikuti dewanya Nebukadnezar. Ya. Dan mereka juga harus menyembah Nebukadnezar sebagai kekuasaan duniawi. Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Nah, ini kepintaran Raja Nebukadnezar memperdaya mereka. Ya. Ketika mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, orang itu merasa terhalusinasi. Ya, bahasa kerennya mungkin terbawa emosi. Jadi kalau misalnya ada lagu rohani itu kan membawa pikiran kita menjadi jernih. Sehingga Raja Nebukadnezar ini memperdengarkan bunyi-bunyian itu, ya, untuk mengosongkan pikiran. Jadi musik itu bisa membawa kita pada suatu fokus tertentu. Makanya musik itu digunakan sebagai bentuk bagaimana kita bisa merefleksikan, bahkan merenungkan apa yang kita dengarkan. Nah, lalu dengan suara musik itu tiba-tiba sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jadi ketika orang sudah asik, terperdaya, jadi raja ini melaksanakan tipu muslihatnya, akalnya itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, ketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tawarannya luar biasa. Ya. Tawarannya sih simple. Kau sembah, tapi kalau kau tidak sembah hukumannya luar biasa, yaitu hukuman yang mengerikan. Ya. Dimasukkan ke nyala-nyala api. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kesombongan Nebukadnezar ini karena dia sudah menggertak banyak bangsa Israel atau bangsa Yahudi dengan cara seperti ini sehingga mereka memilih untuk menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang pilihan yang tidak bisa digertak dengan apapun. Jadi Raja Nebukadnezar ini ya sudah banyak membuat bangsa Israel itu menjadi berzina. Ya, berzina itu artinya dia menyembah Allah lain atau menyembah dewanya Raja Nebukadnezar. Ya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Mereka menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi begini. Ya. Penyerahan total Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan Allah ini sudah pada titik tertinggi. Titik tertinggi ya. Artinya begini. Kalau dia nyembah pun ya keadaannya sama juga, kan begitu. Kalau dia tidak menyembah, dia akan mendapat ya kan kemuliaan. Ya kan? Karena dia setia kepada Allah. Jadi yang dipikirkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah ya kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu akan memurnikan mereka dan mereka akan bersama-sama dengan kemuliaan Allah itu. Jadi jelas jawaban mereka ini, mereka memiliki iman yang kuat, harapan yang nyata, dan kasih yang ditujukan kepada Tuhan Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jadi mereka percayanya 100%. Jadi tanda petik, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kan tidak ada gunanya. Dijawab pun, ya kan, Raja Nebukadnezar berkuasa. Tidak dijawab tetap dihukum. Jadi banyak kita itu sudah terdesak ya dalam hal-hal sebenarnya godaan-godaan dunia yang sebenarnya menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Ya. Nah, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini harapan. Memiliki harapan yang kuat dan harapan yang nyata. Ya. Ini pilihan yang luar biasa.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini luar biasa. Tidak ambigu imannya. Ya. Jadi kalau misalnya dia diselamatkan Tuhan Allah, mereka bersyukur. Tidak diselamatkan oleh Tuhan Allah juga mereka bersyukur. Ya, ngapain melakukan hal yang akhirnya nanti justru akan menjadi malapetaka bagi mereka. Mereka adalah berkat bagi sesama. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tahu bahwa dia adalah berkat. Kita lihat nanti ya. Karena Raja Nebukadnezar itu menjadi terperangah, terkejut, ya, luar biasa. Dan justru ya kekagumannya memuncak. Karena ya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi berkat bagi Raja Nebukadnezar. Ya. Jadi berkat, ya berkat. Ya. Jadi berkat itu seperti mutiara. Jadi mutiara itu ya, luar biasa sekali, seperti emas yang ditempa. Ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Nah, kata meluap ini ya kesombongan yang tinggi. Jadi kegeraman. Jadi kalau ada orang yang sombong itu kan kita bertaruh. Ini siapa yang menang nih main bola nih? Wah. Jadi kegeraman Nebukadnezar itu dilukiskan oleh Daniel ini luar biasa. Ya. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kita tahu kalau bertemu dengan raja atau pemimpin itu kan dia punya air muka itu kan luar biasa. Berwibawa. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin itu kan berwibawa. Ya, berwibawa karena dia menjadi pemimpin kan. Tapi ini berubah air mukanya. Dari yang berwibawa menjadi tidak berwibawa. Terheran-heran ya. Lalu karena emosi memuncak, kegeraman memuncak, dia mengeluarkan titah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Angka 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya kan? Mengampuni 7 kali 70, ya kan? Kata 7 itu kan. Jadi perapian yang biasa itu menjadi yang luar biasa ya. Kalau misalnya namanya perapian, bapak-bapak kena api saja sudah terbakar, apalagi 7 kali kan. Ya. Jadi diperintahkannya kepada beberapa orang yang sangat kuat dan dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kalau tentara terkuat kalau ngikat itu ya pastilah tidak akan lepas. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Wah, ini. Jadi diikat. Ya. Jadi Raja Nebukadnezar ini masih tidak ingin mereka lolos. Sudah ditingkatkan apinya 7 kali lipat, ya. Powernya. Lalu mereka, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini harus diikat supaya tidak lolos. Ya. Nah, Daniel melukiskan terkejutlah Raja Nebukadnezar. Terpesona, ya kan? Terkesima. Ya. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Jadi dia langsung memanggil para punggawanya, menteri-menterinya. Kalau raja itu kan kekuasaannya dia pemerintahan dan kepemimpinan, ya. Jadi dia tanya kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya kan? Jadi dia masih terheran-heran. Dia pikir ya sudah, kalau 7 kali lipat ya. Kalau orang dikremasi itu tinggal abu. Itu aja api, kekuatan apinya itu ya 1 kali orang jadi abu. Ini 7 kali, bukan jadi abu lagi, jadi tepung kali. Ya. Jadi bapak-bapak, mungkin bapak-bapak membayangkan tungkunya raja tuh kayak apa sih panasnya. Jangankan orang yang mendekat saja itu bisa melepuh. Ya, tungku perapiannya ini 7 kali lipat. Jangan-jangan besi baja, ya, dengan kekuatan 1 kali saja sudah meleleh, apalagi ini 7 kali. Ya. Sebentar saja meleleh. Ini, ya, jangankan meleleh, luka pun tidak ada. Jadi menterinya memberikan kesaksian kepada Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini bukan orang bodoh.
Dia tanya kepada menterinya. Walaupun dia melihat dengan mata kepala sendiri, dia harus meyakinkan panca inderanya itu betul atau tidak gitu. Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Ini. Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu." Nah, jadi Raja Nebukadnezar itu memberikan kesaksian. Ada orang yang keempat berjalan-jalan. Jadi ini kesaksian Raja Nebukadnezar melihat Tuhan Allah. Jadi orang Kristiani kalau masih juga bingung, ya kan? Ada orang bukan Kristiani membelokkan, masa Allah bisa jadi manusia? Nah, di kitab Daniel ini atau nubuat Daniel ini diberikan kesaksian sekali lagi di perjanjian lama loh nih. Ya, bahwa ada orang keempat berjalan-jalan. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego ini, ya kan? Dia kan manusia. Lalu ada orang keempat berjalan-jalan. Ya. Jadi, ya, sabda sudah menjadi manusia, Allah menjadi manusia itu nyata dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Walaupun nanti dilukiskan dia itu sebagai malaikat, karena untuk menjawab pertanyaan itu kan lebih simpel malaikat, kan begitu. Kalau Nebukadnezar tahu itu Tuhan, ya pasti dia langsung menyongsong orang keempat itu dan memohon ampun. Ya. Tetapi bukan itu keinginannya. Ya kan? Kehendak Tuhan Allah. Ya kan? Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi rancangan Nebukadnezar itu bukanlah rancangan Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan Nebukadnezar. Nah, jadi kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, rupanya seperti anak dewa. Jadi Raja Nebukadnezar itu taunya Tuhan Allah itu dewa. Lalu menggambarkan orang keempat itu anak dewa. Ya kan? Dewa itu beranak. Jadi ada anak dewa. Jadi Raja Nebukadnezar menggambarkan Tuhan itu sebagai dewa dan ada anak dewa, yaitulah Yesus Kristus yang kita kenal itu. Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego." Nah, ini dia langsung memuliakan. Terpujilah. Jadi dia langsung merendahkan diri di hadapan seluruh punggawa-punggawanya, menteri-menterinya, tentara-tentaranya, dan langsung memuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini luar biasa nih. Ya, runtuh imannya. Runtuh semua kekuasaannya, kekuasaan secara rohani ya. Bukan runtuh kekuasaan negaranya, bukan. Lalu dia bilang, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ya, jelas. Dia tahu malaikat itu. Ya, sekali lagi makhluk rohani itu tidak bisa dilihat. Tetapi yang keempat ini menampakkan diri untuk meruntuhkan kesombongan. Ya kan? Sehingga Raja Nebukadnezar itu menjadi rendah diri dan merendahkan diri dan memuliakan Allah. Nah, jadi Raja Nebukadnezar ini langsung bertobat melihat itu. Walaupun rahmat pengampunan itu belum diberikan kepada Raja Nebukadnezar, dia langsung bertobat. Kalau orang bertobat kan langsung memuliakan Allah. Ya kan? Sama seperti dalam perjanjian baru kan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kan begitu. Setelah dia mendapat pentahiran dari Tuhan Yesus, dia memuliakan Allah. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Ya, percaya. Ya kan? Yakin dan percaya itulah iman. Iman itu kan adalah jawaban atas sapaan Allah. Ya, ketika Allah menyapa, kita mendengarkan dan menjawab. Sama seperti Samuel kan? Ya, jelas. Nah, kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego ini luar biasa.
Nah, dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya tetapi melanggar titah raja. Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Jadi melanggar titah raja itu pada zaman itu yang langsung bisa dihukum pancung. Karena titah raja itu bisa mencabut nyawa orang. Nah, kalau di negara sekarang mencabut nyawa orang kalau yang bersalah itu harus di pengadilan dulu. Nah, di Indonesia masih diberlakukan hukuman mati, tetapi itu sangatlah langka, biasanya hukuman seumur hidup. Tapi kalau raja itu adalah hukum tertinggi, kalau dia suruh pancung ya pancung, apapun pelanggarannya, apalagi melanggar titah raja, ya kan? Yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah itu, ya. Jadi iman itu adalah rohani. Manusia itu kan adalah makhluk rohani, ya kan? Memiliki jiwa dan dia memiliki jasmani. Jadi kalau makhluk rohani itu tidak kelihatan, manusia itu adalah makhluk yang kelihatan karena dia memiliki jasmani dan jiwa. Ya. Jadi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego ini? Menghancurkan kesombongan Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar menjadi bertobat. Nah, masalah pertobatan dia itu nanti bertobat mengikuti iman orang Yahudi, ya itu berbeda konteksnya. Bapak-bapak yang terkasih, ya, terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam baitmu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Jadi pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dibuktikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka, kepercayaan mereka, ya, harapan mereka mendapat mujizat, anugerah, rahmat, berkat. Jadi kita sudah menjadi berkat. Akhirnya Raja Nebukadnezar runtuh kesombongannya, kedosaannya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini Raja Nebukadnezar bukan Tuhan Allahnya dicobainya, tetapi mencobai Tuhan Allah Israel. Dan kesombongannya, kelalimannya menjadi terlucuti. Ya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami Injil suci menurut Yohanes yang kita baca. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah perkataan Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita. Injil, kabar sukacita. Jadi kita mengabarkan, mewartakan kabar sukacita. Jadi sukacita itu diwartakan oleh Allah sendiri. Dialah Yesus Kristus, dialah Allah yang menjadi manusia itu. Ya. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, Injil Yohanes ingin menggambarkan bahwa firman dan sabda Tuhan itu tinggal, ya, bersama-sama dengan manusia. Nah, ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Jadi, apa yang dikatakan Yesus itu semuanya adalah firman dan sabdanya. Ya. Jadi bagi orang Kristiani, ya, percayalah kepada Injil, ya. Jadi dalam penerimaan abu dalam Retret Agung itu kan ada formanya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kalau percaya kepada Injil berarti percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Jadi orang yang sering mengutip Injil untuk menjatuhkan iman orang Kristiani itu adalah orang-orang yang
munafik, fasik. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tak percaya Injil, sia-sialah iman kita. Karena Injil itu adalah firman dan sabda Tuhan. Ya. Nah, jadi perkataan Yesus ini adalah menghancurkan kedagingan kita. Mengapa? Karena kedagingan kita ini kan rapuh. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya. Ya. Jadi kan ada pengikut Yesus itu orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Maka kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kan? Atau demi. Ya. Jadi membuat tanda salib kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, orang-orang Kristiani, kalau kita benar-benar dalam firman Yesus, firman Allah, firman Roh Kudus, kita adalah benar-benar murid-Nya, murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau bapak-bapak yang terkasih dalam masa retret agung ini tidak percaya terhadap firman Yesus, berarti bapak-bapak tidak menjadi murid-murid Yesus yang baik. Lalu tidak akan bisa mengetahui kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang bisa memerdekakan kita? Dialah Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Allah Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Nah, jadi timbul perbantahan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Mengapa mereka langsung menyorot Abraham? Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, namanya Abram. Ketika dia beriman, namanya dirubah Tuhan menjadi Abraham. Dibaptis Tuhan menjadi Abraham. Jadi kalau orang dibaptis itu kan berubah namanya. Ya kan? Simon, ya kan, dirubah menjadi namanya Kepas atau Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Ya kan? Saulus ketika bertobat ya berubah menjadi namanya Paulus. Jadi perubahan nama itu menggambarkan bahwa manusia itu menjadi hidup baru. Jadi setiap orang Kristen itu kan diberi nama baptis. Nah, nama baptis itu adalah lambang bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita beriman kepada Yesus Kristus, dan kita mohon doa-doa orang kudus untuk mendoakan kita agar kita selalu setia kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. PD itu. Ya. Memang betul, mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena Abraham memang waktu diutus Allah untuk ke tanah Kanaan, dia bukanlah seorang hamba, tetapi dia adalah seorang tuan, saudagar, orang kaya. Walaupun dia beberapa kali masuk ke tanah, ya, baik ke tanah raja-raja atau kekuasaan lain, dia menggunakan kecerdikannya. Ya, tetapi Abraham adalah orang beriman yang menjadi tokoh untuk, ya kan, menjadi bumper orang Yahudi berdebat dengan Yesus. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, jadi namanya orang Yahudi ini, tegar tengkuknya sudah tinggi. Ya, kalau mereka membaca tentang kisah, ya kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akhirnya sadar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, berjalan-jalan bersama orang keempat. Dialah Tuhan Allah itu. Ya. Tetapi karena mereka tegar tengkuk, ya itulah tadi, ya, siapakah kamu ini, katanya. Kamu anak tukang kayu dari Galilea lagi, katanya. Mana mungkin Nabi muncul dari Galilea?
dari Nazaret. Tidak tahu bahwa Yesus itu dilahirkan di Yerusalem, di Bethlehem. Ya kan? Karena dia mau dibunuh, maka Yosef atau Yusuf ayahnya dan Bunda Maria, ya kan, mengungsi ke Mesir. Tetapi ketika mau pulang lagi, dia lihat ada anaknya Herodes itu lebih garang lagi. Akhirnya mereka menetap di Galilea. Maka kalau kita ingin membaca firman dan sabda Tuhan yang utuh, bacalah benar-benar. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah kunci bagaimana kita beriman nyata kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka dilambangkan, itu kan ada lambang-lambang Injil itu. Injil Matius lambangnya manusia. Injil Markus itu lambangnya singa. Injil Lukas itu lambangnya lembu. Dan Injil Yohanes lambangnya Raja Wali. Jadi melihat dari jauh dan melihat bagaimana, ya kan? Jadi Raja Wali itu kan sebagai suatu burung, ya, yang menjadi rajanya burung. Nah, jadi percakapan mereka ini atau debat mereka, bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka. Jadi sekali lagi Yohanes menulis kata Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah itu. Jadi seseorang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi bapak-bapak kalau melakukan dosa menjadi hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Ya. Jelas itu. Bagaimana malaikat yang jatuh, yang berdosa kepada Allah, ya tidak akan tinggal di dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Ya. Walaupun ya ada satu malaikat pantulan Allah, tetapi dia bukanlah anak Allah. Karena yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak Allah. Ya. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena Bapa dan anak adalah satu. Nah ini untuk menjelaskan supaya ketegaran tengkuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu ya menjadi mencair. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kita merdeka. Ya. Ketika kita dibaptis, kita menjadi orang yang merdeka. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu adalah kebebasan atau kemerdekaan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Nah ini. Karena ya, kalau dia keturunan Abraham, seharusnya dia tidak boleh membunuh seseorang. Ya. Karena Abraham adalah orang beriman. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini sungguh bertentangan. Maka dosanya menjadi berat. Ya kan? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah ini maksudnya nih. Jadi dosa awalnya kan perzinahan. Dia ya murtad. Selanjutnya dia membunuh. Ya. Akhirnya dia menghujat. Nah itu tadi. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu. Nah itu. Jadi karena mereka itu belajar agama dari bapak-bapaknya, ya orang Yahudi itu kan ketat. Jadi bapak itu seorang imam bagi mereka secara pribadi. Memang ada ya imam yang ditunjuk karena keturunan Lewi. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu bapaknya Zakaria. Ya. Jadi mereka itu ya menjadi imam karena keturunan. Ya. Ditetapkan waktu zaman Musa dan Harun. Musa dan Harun itu keturunan Lewi.
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan? Mereka ngaku keturunan Abraham, tapi tidak melakukan pekerjaan Abraham. Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan Allah melihat iman Abraham, ya, akhirnya diganti dengan anak domba tambun. Domba yang tambun untuk menggantikan Ishak yang hampir dikorbankan karena kepercayaan Abraham kepada Tuhan Allah. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini kritikan tegas kepada bangsa Yahudi, ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jadi untuk menganalogikannya, Yesus menggunakan kata-kata yang mudah dicerna oleh mereka, tetapi mereka tetaplah tegar teguh. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ya, tidak. Karena tidak mungkin Abraham yang adalah seorang hamba itu bisa bekerja mengikuti tuannya. Siapa tuannya? Tuannya adalah Allah. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jadi pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Karena Abraham, bapak orang beriman, itu tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, yang menjatuhkan dirinya menjadi berdosa. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini. Karena mereka sudah konotasinya hubungan seksual. Ya. Jadi dia menjawab Yesus itu seperti itu. Mereka menjawab Yesus, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, itu. Nah, pernyataan ini luar biasa. Inilah kalau orang tegar tengguh. Padahal dia melakukan perzinahan. Mengapa? Ketika zamannya, ya, Raja Nebukadnezar, banyak orang Israel itu menjadi murtad, berzina. Jadi zina itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan istri atau suami yang sah atau halal, tetapi sudah menyembah berhala, itu sudah berzina. Ya. Maka 10 perintah Allah itu kan, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itulah yang dilakukan oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego. Atau, ya, itulah yang dilakukannya. Dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kesimpulan dari 10 perintah Allah itu. Kan jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Dan 9 perintah lainnya kan dari 10 perintah Allah itu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, Injil Yohanes ini menggambarkan bagaimana, ya, firman dan sabda Tuhan itu, ya, menjadi suatu ketetapan untuk kita menjadi setia. Kesetiaan kita kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, itulah yang paling utama dalam mencintai Tuhan Allah. Jadi seperti itu. Bapak-bapak yang terkasih, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah cinta. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Marilah kita selalu mencintai Tuhan Allah dengan kesetiaan kita. Itulah kenyataan yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Demikianlah katekese pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Pak Agus sudah megang mic tuh kayaknya. Silakan Pak Agus. Atau sekedar megang mic. Atau Pak Linkun kali. Yang tadi sudah mengangguk-ngangguk dengan ngantuk. Ini. Atau Bapak yang lain silakan. Ya, silakan Pak Linkun.
Tidak kedengaran suara ini. Tes. Baru dites. Harus dites dulu. Ya, silakan Pak Lingkun. Dari penjelasan Bapak sebenarnya kalau bagi pribadi saya itu sudah sangat jelas semuanya. Ya, baik. Karena cerita itu kan memang sudah kita pelajari juga. Ya. Dengan cerita dari Daniel 3 itu. Ya. Sebenarnya mereka 3 itu cuma namanya itu sebenarnya kan mereka kan namanya kan bukan nama Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama dewa-dewa orang-orang Babylon. Tapi mereka bertiga namanya sebenarnya adalah Hananya, Misael, Azaria. Itulah nama ketiga mereka itu nama asli orang-orang Yahudi itu. Ya. Jadi ketiga nama itu adalah betul-betul diberikan oleh Nebukadnezar itu betul-betul nama dewa. Tetapi nama asli mereka itu adalah Hananya, Misael, Azaria itu. Ya, Azaria, Abednego. Karena orang-orang itu orang Babylon itu kan baik. Ya. Itu diganti namanya itu. Itu yang saya mengetahui itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya, memang betul apa yang disampaikan. Silakan, mungkin ada yang lain? Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Ini butuh banyak baca nih. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lingkun tadi ya seperti itulah, ya. Jadi Abednego itu adalah Azaria, ya. Dan memang ini memang suatu hal yang luar biasa. Jadi ya silakan. Ada yang ingin menanggapi, merespon? Atau sepertinya sudah jelas? Pak Andre, gimana Pak Andre? Andre nggak datang, Pak. Ada apa ya? Nggak tahu lah. Malam lah di dalam tuh kan jam 4 jam 3 mereka udah bangun. Oh begitu. Jadi ya, ngantuk ya? Ya. Saya aja tadi malam juga ikut tidur sana lalu ngantuk-ngantuk lah dibuat ramai mereka. Oh gitu. Iya, silakan. Yuk silakan Pak Buharjo atau Pak. Iya. Namanya Pak Buharjo. Silakan Pak. Silakan Pak. Wah, sudah. Tidak apa-apa, kita saling sharing, menguatkan. Walaupun dalam suasana ngantuk ya. Oke, terima kasih Pak. Kita coba untuk memberi apa yang kita dapatkan dalam hal katekese kita pada hari ini, yaitu tentang Daniel. Ini salah satu tokoh yang luar biasa kalau menurut saya pribadi juga. Ya. Tentang Daniel ini. Yang saya agak cermati sini kan karena memang Daniel, Sadrak, Abednego ini memang suatu tokoh yang luar biasa. Di sini yang kami cermati tentang ketika mereka dicampakkan ke dalam api, terus disertai Tuhan yang dikatakan ada 4 anak dewa di sini. Itu berarti Tuhan atau Tuhan Yesus itu yang beserta mereka, itu yang membuat mereka betul-betul diberi kuasa dan mereka tidak bisa dilahap oleh api atau keberadaannya. Maka disitulah Raja Nebukadnezar ini betul-betul kaget di situ dan dia menyuruh mereka keluar dan dia percaya kepada Allah mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego di situ. Itu salah satu yang membuat kita juga boleh kita semua percaya di situ karena Raja Nebukadnezar juga percaya kepada rajanya
Sadrak, Mesak, dan Abednego di situ. Ya. Suatu bukti yang menyatakan bahwa kebesaran Allah mereka itu terbukti. Sementara raja atau Allah yang mereka sembah sebelumnya, yaitu dari dewa, itu tidak terbukti. Jadi disitulah boleh mengatakan juga menguatkan kita bahwa Allah kita betul-betul teruji di situ. Dan juga ada perkataan itu ketika Raja Nebukadnezar mengumpulkan para menteri dan bupati dan lain, bahkan sampai ke hamba-hambanya juga dia kumpulkan Ya. itu untuk menyatakan keperkasaan kuasa Allah yang mereka Sadrak, Abednego sembah itu. Di situ kalau kami cermati, salah satu juga raja ini sudah berbuat atau menyatakan kebesaran Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memerintahkan bahwa para menteri dan sampai ke hamba-hambanya harus percaya kepada Allahnya Mesak dan Abednego. Di situ yang kami tangkap yang betul-betul poin dari Raja Nebukadnezar dan Sadrak, Mesak, dan Abednego di situ. Berarti intinya Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah bisa mengalahkan Allahnya Raja Nebukadnezar. Itu aja yang kami tangkap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sungguh menguatkan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, kita tahu bahwa kitab Daniel itu kalau ditinjau dari segi isinya, maka kitab Daniel dapat dibagi dua. Bagian pertama, ya. Jadi bagian pertama dan yaitu bab 1 sampai bab 6 berisikan kisah-kisah Daniel dan 3 orang temannya sebagai hamba di istana Nebukadnezar. Kemudian yang pertama selanjutnya mimpi Nebukadnezar mengenai patung raksasa, ya. Di bab 2, pemujaan patung emas dan kisah 3 teman Daniel dalam perapian, bab 3 ya. Yang tadi kita sudah dalami. Kemudian Nebukadnezar yang menjadi gila, bab 4. Lalu perjamuan Raja Belshazzar, ya. Belshazzar, ya. Kemudian yang di bab 5, kemudian Daniel dalam gua singa yang terkenal. Ya, ini diceritakan dari sekolah minggu ya, bagaimana Daniel itu tenang-tenang saja dalam gua singa. Ya, bab 6 ini terkenal ya. Kemudian dalam kisah-kisah ini Daniel dan teman-temannya dengan selamat mengatasi segala percobaan yang membahayakan hidup mereka atau dapat mencemarkan nama baik mereka. Lalu orang-orang kafir yang menyaksikan kejadian-kejadian tersebut memuji Allah yang telah menyelamatkan Daniel beserta teman-temannya. Ini maksudnya orang yang tidak bersunat ya. Kejadian-kejadian yang diceritakan dalam kisah-kisah tersebut berlangsung di Babel di masa pemerintahan Nebukadnezar, di masa pemerintahan ya Belshazzar putranya. Jadi nanti Nebukadnezar itu menjadi gila lalu digantikan oleh putranya namanya Belshazzar. Jadi putra Nebukadnezar, dan semasa pemerintahan Darius dari Media pengganti Belshazzar. Ini nanti digantikan lagi oleh Darius dari Media ya. Lalu di bagian kedua bab 7 sampai 12 terdiri atas penglihatan-penglihatan yang dialami Nabi Daniel, yaitu keempat binatang di bab 7, domba jantan dan kambing jantan bab 8, 70 kali 7 masa bab 9, penglihatan mengenai masa kemurkaan dan akhir zaman bab 10 sampai 12. Lalu penglihatan-penglihatan itu terjadi di masa pemerintahan Belshazzar, Darius dari Media, dan Koresi Raja Persia. Pengarang menempatkannya di Babel. Nah, jadi seperti itu. Nah, berdasarkan pembagian sedemikian yang pernah disimpulkan bahwa kitab Daniel terdiri dari 2 karya yang dikarang di zaman yang berlain-lainan, lalu disatukan oleh seorang penerbit ya. Namun kesimpulan ini tidak sesuai dengan beberapa petunjuk lain yang terdapat dalam kitab Daniel sendiri, di mana kisah-kisah dari bagian pertama kitab Daniel bercerita tentang Daniel. Sebaliknya penglihatan-penglihatan dari bagian kedua diceritakan oleh Daniel sendiri. Akan tetapi penglihatan pertama bab 7 dimulai dan ditutup dengan suatu bagian yang bercerita mengenai Daniel. Bagian permulaan kitab dikarang dalam bahasa Ibrani, tetapi mulai dengan bab 2 ya, ayat 4, bahasa Ibrani tiba-tiba diganti dengan bahasa Aram yang dipakai sampai akhir bab 7. Sehingga permulaan bagian kedua kitab yang memuat penglihatan-penglihatan masih memakai bahasa Aram. Lalu bab-bab terakhir kitab Daniel kembali dikarang
dalam bahasa Ibrani. Untuk menjelaskan adanya dua bahasa yang berlainan itu, para ahli mengemukakan pelbagai hipotesa. Namun semua hipotesa itu kurang meyakinkan. Nah, jadi kitab Daniel itu ada dua bahasa ya. Jadi kalau kita melihat itu, misalnya pembagian kitab Daniel menurut gaya bahasa pelaku pertama dan ketiga ya, dan menurut bahasa Ibrani dan atau Aram, tidak bersesuaian dengan pembagian atas dasar isi kitab, kisah-kisah dan penglihatan-penglihatan. Di lain pihak, bab 7 diberi tafsiran dalam bab 8, tetapi sekaligus bab 7 itu sejalan dengan bab 2. Nah, ini saya sampaikan tambahan supaya kita nanti mungkin pola pikir kita memahami kitab Daniel ini ya semakin jelas. Di lain pihak, bab 7 diberi tafsiran dalam bab 8, tetapi sekaligus bab 7 itu sejalan dengan bab 2. Bahasa Aram dapat dijumpai dalam bab-bab 8 sampai 12. Walaupun bab-bab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi bab 7 itu berperan sebagai tali penghubung kedua bagian kitab Daniel dan menjamin kesatuannya. Jadi dalam kitab Daniel itu bab 7 itu menjadi ya semacam ya jalin atau jaminan kesatuannya. Selebihnya Belshazzar dan Darius dari Media tampil dalam kedua bagian kitab Daniel, sehingga kedua bagiannya menimbulkan kesulitan yang sama bagi para ahli sejarah. Akhirnya kedua bagian kitab Daniel mulai dengan bab pertama sampai dengan bab terakhir ditulis ya menurut patokan-patokan kesusastraan yang sama serta menunjukkan persamaan gagasan dan pemikiran. Lalu persamaan-persamaan itulah menjadi bukti paling kuat bahwa Dan itu bukan sebuah kumpulan dua karya yang berlain-lainan, melainkan satu karya saja. Nah, jadi seperti itu. Lalu tanggal penyusunan Dan disarankan dengan jelas dalam bab 11 ya. Di situ diceritakan peperangan antara warga Seleukos dan warga Lagidos serta peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada awal pemerintahan Antiochus IV Epiphanes. Berhubungan dengan ini, pengarang mengemukakan sejumlah besar hal kecil yang sebenarnya tidak penting sama sekali bagi maksud kitab. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kisah bab 11 ini ya, bukan bab 2, bab 11 ini berlainan coraknya dari semua nubuat perjanjian lama. Walaupun ditulis dalam gaya bahasa nubuat, namun kisah ini menyangkut peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Akan tetapi mulai dengan bab 11 ayat 40 berubahlah nada kisah tersebut. Dengan cara yang mengingatkan nubuat-nubuat lain, pengarang memberitahukan akhir zaman berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut dapat disimpulkan bahwa Dan disusun pada masa penganiayaan bangsa Israel oleh Antiochus Epiphanes, dan sebelum mangkatnya raja itu, malahan sebelum kemenangan yang diperoleh Israel dalam pemberontakan para Makabi, yaitu antara tahun 167 dan 164 sebelum Masehi. Nah, bapak-bapak yang terkasih, ya kitab Daniel ini luar biasa. Artinya kalau kita membaca kitab Daniel, kita harus membaca keseluruhan kitab Daniel itu. Karena kitab Daniel ini merupakan suatu kitab iman bagi orang-orang Yahudi yang dibuang atau yang dikuasai oleh ya bangsa-bangsa lain, ya, Nebukadnezar dan kemudian oleh Belshazzar, kemudian lanjut oleh ya dikuasai juga oleh orang Media, ya. Kemudian lanjut terus. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, kitab Daniel ini menceritakan suatu kesaksian iman yang nyata bahwa apapun yang dilakukan oleh diri kita, kesetiaan yang utama. Kondisi apapun yang terjadi di atas diri kita, itu adalah kesetiaan. Karena kesetiaan, orang bisa akhirnya ya menjadi bertobat. Tetapi apakah rahmat pengampunan itu bisa diterima oleh orang-orang yang bertobat? Kembali lagi, apakah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, makanya pertobatan itu ya kan dijelaskan dalam kitab Yohanes tadi sebagai suatu bentuk percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita percaya kepada Bapa di surga. Percaya kepada Roh Kudus berarti kita percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa di surga. Maka percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu dibutuhkan oleh kita bagi orang yang percaya. Jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu menunjukkan satu kesatuan
bahwa Allah itu menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, mungkin seperti itu dulu. Atau ada yang mau ditanyakan, Pak Atis mungkin? Atau Pak Lulu? Udah lama enggak bertanya Pak Lulu nih. Hanya ini Pak, Ya, silakan Pak. kitab Daniel itu apakah hanya sebuah dongeng atau memang gimana? Ya, Menurutku kayaknya sebuah dongeng gitu. ya. Saya dari itu selalu baca Injil ini, banyak perjanjian lama tuh sepertinya kayak, ya karena saya ikut kuliah ini lama-lama ketahuan bahwa ada yang namanya dongeng juga, Pak. Ya, saya kurang paham apakah ini benar-benar terjadi atau hanya sebuah dongeng. Ya, Pak. Kalau kita mengimani Pak, ya, tapi ada keraguan gitu Pak bagi diri saya. Ya, ada beberapa di perjanjian lama, setiap ada saya baca, benar ini sebuah pertanyaan. Ya, itu satu. Yang kedua, masalah kitab-kitab kita yang ada, kan ada Teutonica itu Pak. Ya, Pak. Nah, kalau saya lihat sebenarnya kurang lebih juga, ya, antara kitab-kitab perjanjian lama dengan yang di Teutonica itu ceritanya juga kurang lebih lah, mungkin sama. Tapi mengapa itu menjadi kitab kanon nggak Pak namanya? Nah itu jadi pertanyaan saya. Apakah ini karena selalu bertentangan dengan yang di Kristen gitu Pak, ya kan? Seakan-akan yang kitab yang tengah itu seperti dongeng aja gitu. Terima kasih Pak. Ya, harus dipahami bahwa apa yang disampaikan dalam kitab Daniel ini adalah ilustrasi mengenai kesetiaan orang itu kepada Tuhan Allah. Jadi ilustrasi itu menunjukkan bahwa cerita yang disampaikan Daniel itu adalah suatu cerita di mana orang itu, kepercayaan orang itu akan diganjar oleh, ya kan, karunia berkat dari Allah. Nah, Daniel tadi sudah saya menjelaskan seperempat Pak ya. Jadi harus dipahami kitab Daniel ini ya, ada memang tambahan-tambahan yang masuk ke kitab Daniel di dalam kitab Deuterokanonica. Jadi harus dijelaskan juga ya bahwa eklesiologi yang dikembangkan oleh ya kan beberapa denominasi Kristen itu ya kan, terutama Martin Luther itu kan dia lebih ya mempercayai tulisan yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalau yang ditulis dalam bahasa Yunani itu ya tidak diakuinya. Makanya Deuterokanonica itu kan ya ditulis dalam bahasa Yunani. Dan harus dipahami bahwa bahasa Yunani itu masuk, makanya yang kitab-kitab suci itu kan 3 bahasa, Aram atau Aramik, Ibrani, dan Yunani. Nah, ketika terjadi yang namanya ya ada hal-hal yang sifatnya mungkin ingin dipertentangkan atau ingin didebatkan, saya pikir itu sudah tidak menjadi hal-hal yang sesuai lagi di zaman sekarang. Dan yang harus dipahami memang membaca kitab Daniel itu harus memahami pengantarnya itu, riwayat dan sejarahnya. Jadi misalnya ya, saya jelaskan. Tanggal penyusunan Dan disarankan dengan jelas dalam bab 11. Di situ diceritakan peperangan antara warga Seleukos dan warga Lagidos, serta peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada awal pemerintahan Antiochus IV Epiphanes. Berhubungan dengan ini, pengarang mengungkapkan sejumlah besar hal kecil yang sebenarnya tidak penting sama sekali bagi maksud kitab. Jadi ada hal-hal kecil yang tidak penting, tetapi itu dimasukkan sebagai latar belakang sejarah historis gitu. Nah, jadi kisah bab 11 ini berlainan coraknya dari semua nubuat perjanjian lama. Walaupun ditulis dalam gaya bahasa nubuat, namun kisah ini menyangkut peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Akan tetapi mulai dengan bab 11 ayat 40 perubahan nada kisah tersebut. Dengan cara yang mengingatkan nubuat-nubuat lain, pengarang memberitahukan akhir zaman. Berdasar petunjuk-petunjuk tersebut dapat disimpulkan bahwa Dan disusun pada masa penganiayaan bangsa Israel
oleh Antiochus Epiphanes dan sebelum mangkatnya raja itu. Malahan sebelum kemenangan yang diperoleh Israel dalam pemberontakan para Makabe, yaitu antara tahun 167 dan 164. Tahun ini cocok dengan isi bagian-bagian lain dan kisah-kisah yang diceritakan dalam bagian pertama menyangkut zaman penjajahan bangsa Israel oleh kerajaan Kasdim. Namun dari beberapa petunjuk yang terdapat dalam kisah-kisah itu jelas sekali bahwa pengarangnya sudah agak jauh dari zaman itu. Ya. Belshazzar sebenarnya adalah putra raja Nabonides dan bukan putra Nebukadnezar. Nah, itu harus dipahami, Pak. Ya. Mengapa seperti itu ya? Nah, tapi kita terima itu putra Nebukadnezar. Sebenarnya dia putra raja Nabonides dan bukan putra Nebukadnezar. Belshazzar tidak pernah menjadi raja. Darius raja Media tidak dikenal dalam sejarah. Dalam sejarah tidak ada tempat bagi Darius, itu antara raja terakhir kerajaan Kasdim dan Korezi raja Persia yang sebelumnya sudah mengalahkan bangsa Media. Pengarang menggambarkan keadaan kerajaan Babel baru dengan istilah-istilah yang berasal dari Persia. Malahan alat-alat musik yang dipakai orkes Nebukadnezar disebut dengan kata Yunani. Ya. Misalnya tanggal-tanggal yang dikemukakan kitab Daniel tidak cocok satu sama lain dan tidak sesuai pula dengan fakta-fakta sejarah yang dikenal. Nampaknya tanggal-tanggal itu disebut pada awal bab tanpa memperhatikan urutannya dalam waktu. Pengarang dan memampatkan, maksudnya dan itu Daniel, Pak ya. Saya singkat dan itu Daniel ya, Pak. Jadi tadi mungkin banyak yang bertanya, apa nih Pak Yakobus bilang dan itu Daniel. Pengarang Daniel ya. Jadi saya lanjutkan ya. Pengarang menggambarkan keadaan kerajaan Babel baru dengan istilah-istilah yang berasal dari Persia. Malahan alat-alat musik yang dipakai orkes Nebukadnezar disebut dengan kata Yunani. Tanggal-tanggal yang dikemukakan kitab Daniel tidak cocok satu sama lain dan tidak sesuai pula dengan fakta-fakta sejarah yang dikenal. Nampaknya tanggal-tanggal itu disebut pada awal bab tanpa memperhatikan urutannya dalam waktu. Pengarang Daniel memampatkan beberapa tradisi, entah lisan atau tertulis, yang beredar di masa hidupnya. Nah, ini mungkin membuka sedikit jawaban atau pertanyaan Pak Lulu tadi. Di antara naskah-naskah yang ditemukan di Qumran terdapat beberapa kepingan dari sekumpulan cerita tentang Daniel yang berdekatan dengan isi Daniel menurut daftar resmi kitab suci, khususnya sebuah doa Nabonides yang berdekatan dengan Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Hanya nama Nebukadnezar diganti dengan nama Nabonides ya. Pahlawan kisah-kisah yang membina ini diberi nama Daniel atau Daniel. Nama ini ya berasal dari pengarang kitab ataupun dikutip pengarang dari sumber-sumber yang dimampatkannya. Nama Daniel atau Daniel disebut pula dalam ya Y14 Yeskiel ya 14 ayat 20, 28 ayat 3. Menurut Yeskiel, Daniel adalah seorang benar dan berhikmat. Nah, ia hidup di zaman purba dan tampil juga dalam kitab-kitab ya, Ras Samra yang berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab Daniel dikarang menjelang Tarik Masehi. Tanggal ini menjelaskan tempat dan di dalam daftar Alkitab Ibrani. Kitab Daniel dimasukkan ke dalam Alkitab Ibrani sesudah ditetapkan daftar kitab-kitab Nabi lain, sehingga Daniel ditempatkan antara Ester dan Ezra Nehemia dan termasuk kelompok kitab-kitab yang disebut ketubin, tulisan-tulisan ya. Nah, jadi itu yaitu bagian terakhir dalam daftar kitab-kitab suci Alkitab Ibrani. Alkitab Yunani dan terjemahan Latin menempatkan Daniel antara kitab-kitab para nabi dan menambahkan kepadanya beberapa bagian Deuterokanonika, yaitu Mazmur, Azaria, dan nyanyian tiga pemuda. Bab 3 ayat 24 sampai 90. Kisah Susana yang menggambarkan pemuda Daniel yang secara ajaib tahu akan rahasia orang lain. Ya, bab 13. Kemudian kisah Bel dan naga, ular suci, yang menyerang sambil mengejek berhala, bab 14. Lalu ada terjemahan Yunani, El-Ek-Ek, cukup berlainan dari terjemahan Theodotion yang dengan setia menuruti naskah Ibrani.
Jadi kitab Daniel bertujuan memupuk iman dan harapan orang-orang Yahudi yang sedang dianiaya oleh Raja Antiochus Epiphanes. Nah itu. Daniel bersama dengan teman-temannya mengalami percobaan-percobaan yang sama. Mereka juga dibujuk raja untuk melepaskan diri dari peraturan-peraturan hukum Taurat. Bab 1 ya. Dan untuk memuja berhala bab 3 dan 6. Mereka berhasil mengatasi bujukan-bujukan dan pencobaan itu dengan gemilang, sehingga para penganiaya mereka terpaksa mengakui bahwa Allah yang sejati memang Maha Kuasa. Gambaran mengenai penganiayaan di masa sekarang lebih seram lagi. Akan tetapi sesudah murka Allah mereda bab 8 ayat 19, bab 11 ayat 36, akan tiba akhir zaman bab 8 ayat 17, bab 11 ayat 40, pada masa itu akan hancurlah sang penganiaya bab 8 ayat 25, bab 11 ayat 45. Bersamaan dengan ini akan berakhir pula kemalangan dan dosa. Lalu akan tiba kerajaan para kudus yang akan diperintah seorang anak manusia. Kerajaan anak manusia itu tidak akan berkesudahan. Bab 7. Jadi Daniel ini semacam menggabungkan kisah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Penantian akan akhir zaman dan harapan akan datangnya kerajaan itu menjiwai seluruh kitab Daniel. Nah, itu harus dipahami. Jadi penantian akan akhir zaman dan harapan akan datangnya kerajaan itu menjiwai seluruh kitab Daniel. Maka kitab iman, kitab harapan itu. Jadi kita bisa lihat Daniel bab 2 ayat 44, bab 4 ayat 3, bab 4 ayat 34, bab 7 ayat 14. Allah akan mendirikan kerajaan itu sesudah jangka waktu yang ditetapkannya. Akan tetapi jangka waktu itu mencakup seluruh sejarah umat manusia. Lalu peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam sejarah dunia merupakan tahap-tahap rencana Allah yang kekal. Masa lampau, masa sekarang, dan yang akan datang semua berupa nubuat. Maka disebut nubuat Daniel ya. Sebab segala masa ditinjau dalam terang cahaya Allah yang berkuasa atas masa dan waktu. Bab 2 ayat 21. Dengan pandangan yang sekaligus terikat dan lepas dari kenyataan waktu itu, pengarang menyingkapkan bahwa sejarah merupakan suatu nubuat. Rencana rahasia Allah itu bab 2 ayat 18 dan lain-lain, bab 4 ayat 9 dibuka dengan perantaran makhluk-makhluk gaib yang bertugas sebagai utusan dan pembantu Allah. Memang ajaran mengenai adanya malaikat diperteguh dalam kitab Daniel, seperti dalam kitab Yeskiel dan terutama dalam kitab Tobit. Pernyataan itu mengenai rencana rahasia Allah terhadap umatnya dan terhadap bangsa-bangsa lain. Dan rencana itu menyangkut baik bangsa-bangsa secara menyeluruh maupun orang perorangan. Dalam kitab Daniel terdapat juga sebuah nas penting mengenai kebangkitan. Nah, di kitab Daniel ini ada nas penting mengenai kebangkitan. Menurut nas itu orang-orang mati akan bangkit untuk hidup atau kehinaan yang tidak akan berkesudahan. Bab 12 ayat 2. Kerajaan Allah yang dinantikan akan mencakup segala bangsa. Bab 7 ayat 14. Kerajaan itu tidak akan berakhir, ia disebut kerajaan para kudus, bab 7 ayat 18, kerajaan Allah, bab 4 ayat 3, bab 4 ayat 34, kerajaan anak manusia, sebab Allah akan menyerahkan kepadanya seluruh kekuasaannya, bab 7 ayat 13-14. Anak manusia yang misterius itu yang dalam bab 7 ayat 18 dan bab 7 ayat 21-27 disamakan dengan jemaat para kudus. Bertindak juga sebagai kepala, pemimpin kerajaan di akhir zaman, tetapi ia bukan Mesias, keturunan Daud. Orang-orang Yahudi biasanya mengartikan anak manusia itu sebagai seorang pribadi. Sesuai dengan tradisi Yahudi yang umum itu, Yesus juga mengartikan anak manusia sebagai pribadi dan ia sendiri memakai gelar itu untuk menegaskan ciri transenden dan rohani perutusannya sebagai Mesias. Matius bab 8 ayat 20. Kitab Daniel tidak termasuk aliran kenabian dalam arti yang sebenarnya. Kitab ini tidak berisikan pewartaan seorang nabi yang diutus Allah untuk menunaikan suatu tugas di tengah-tengah orang-orang sejamannya. Kitab Daniel digubah dan langsung ditulis oleh seorang pengarang yang menyembunyikan identitasnya di bawah nama samaran. Hal serupa sudah terjadi pula dengan kitab Yunus. Kisah-kisah dalam bagian pertama yang bertujuan membina berdekatan dengan sejumlah tulisan dari aliran kebijaksanaan yang contohnya misalnya kisah Yusuf dalam Kejadian dan kitab Tobit yang dikarang tidak lama sebelum kitab Daniel. Penglihatan-penglihatan dalam bagian kedua kitab Daniel mengungkapkan wahyu mengenai suatu rencana Allah.
Wahyu tersebut dijelaskan oleh malaikat dan menyangkut masa depan. Penglihatan-penglihatan tersebut diceritakan dengan gaya bahasa yang disengaja tidak jelas. Kitab yang dimateraikan bab 12 ayat 4 itu sepenuh-penuhnya memulai jenis sastra apokaliptik yang sudah disiapkan dengan kitab Yehezkiel dan kemudian terus berkembang dalam karangan-karangan Yahudi. Kitab Wahyu karangan Yohanes merupakan imbangan Daniel dalam perjanjian baru. Akan tetapi Yohanes berkata bahwa materai-materai kitab sekarang dibuka. Wahyu bab 5 ya sampai 6, perkataan-perkataan nubuat tidak dirahasiakan lagi sebab waktunya sudah dekat. Wahyu bab 22 ayat 10 dan kedatangan Tuhan dinantikan. Wahyu bab 22 ayat 20, lalu 1 Korintus 16 ayat 22. Jadi begini Pak Lulu. Wajar Pak Lulu mengatakan kitab ini kayaknya dongeng, tapi bukan dongeng, ini kisah masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi maka disebut nubuat. Nubuat itu adalah sesuatu ya, karya sastra, dan nubuat ini ya kan, kalau dicari kesesuaian sejarahnya akan terjadi yang namanya perdebatan panjang. Tetapi gereja mengkanonisasi kitab Daniel ini menjadi kitab suci itu sudah berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan ya pemaparan para ahli dan juga atas bukti-bukti sejarah yang merupakan tulisan ya manuskrip yang jelas. Jadi begini, orang Kristen ini harus paham kitab suci itu bukan diturunkan langsung ya kan dari surga bulat-bulat seperti itu kalau kitab suci. Tetapi kitab suci itu adalah perjalanan hidup manusia, di mana manusia yang hidup itu ya beriman kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah yang benar itu dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dialah ya sang sabda, sang firman dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dialah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi hati-hati juga menafsirkan suatu kitab dikatakan dongeng. Memang kayaknya seperti dongeng, tetapi dongeng itu adalah semacam pengungkapan suatu rahasia yang diimajinasikan kepada manusia supaya manusia itu paham bahwa maksud dari kitab suci atau perkataan Allah itu untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu Allah berkehendak manusia itu selamat. Nah, yang tidak berkehendak manusia itu selamat adalah iblis, si ular, ya kan, tah apalah namanya. Mengapa? Karena ular sudah memberontak atau iblis sudah memberontak kepada Allah. Nah, jadi harus dipahami Daniel ini adalah nubuat Daniel yang menggambarkan kisah-kisah bagaimana orang yang setia kepada Allah itu akan diberikan ganjaran. Bahwa kerajaan Allah, kerajaan yang kudus itu adalah kerajaan rohani dan kerajaan yang selama-lamanya yang tidak akan bisa digoyangkan oleh kejahatan. Nah, jadi untuk menggambarkan itu pengarangnya jelas ya kan, menggunakan ya kan gaya sastra yang luar biasa, dan itu sudah dikanonisasi menjadi kitab suci. Nah, jadi persoalannya tiba-tiba di eklesiologinya atau misalnya denominasi beberapa tidak mengakui Deuterokanonical sebagai kitab suci, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan ya dari eklesiologi yang dibangun atau gereja-gereja yang dibangun itu berdasarkan ya kan kehendak pribadi manusia. Jadi seperti itu. Sedangkan gereja Katolik yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, semua kitab yang sudah dikanonisasi itu ya kan, itu adalah kitab suci yang harus dipegang teguh dan wajib percaya. Sehingga ya maka dalam Old Testament dan yang namanya New Testament ya kan, atau perjanjian lama dan ya perjanjian baru itu kan menggambarkan. Maka perjanjian baru kan tidak panjang dia, tidak seperti perjanjian lama, kisah lampau, kisah sekarang dan kisah yang akan datang.
Nah, gambaran itu mengisahkan bagaimana cinta Allah kepada umat manusia dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Makanya doa kemuliaan kepada Allah, ya, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad itu digambarkan jelas. Makanya dalam Yohanes tadi kan, kalau kita baca Yohanes ini kan, ya kan, firman, ya kan, firman itu, ya kan, bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kita akan belajar terus mendalami ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Lulu, ya, karena Pak Lulu mengungkapkan kegelisahannya. Memang kalau ingin digambarkan, ya, dari dulu waktu saya belajar kitab suci waktu SD pun ada guru agama yang mengatakan ada kisah dongeng. Tetapi ketika kita baca, ini bukan dongeng, tetapi kisah yang dialami oleh seseorang yang mati, tetapi dia menggambarkan kematian itu seperti di dalam perut ikan. Itu gambaran Yunus kan. Nah, maka disebut nubuat Yunus. Atau nanti kita lihat nubuat Mika, ya, sama dengan nubuat Daniel. Daniel itu berada dalam situasi maut. Dia diselamatkan oleh Allah, ya kan, dalam gua singa. Siapa sih dalam gua singa normal yang bisa selamat, ya kan? Sekarang sajalah masukkan satu orang misalnya, atau kita ambil contoh misalnya, ya kan? Karena mungkin orang ini ingin memastikan, ya kan, lalu menguji firman dan sabda Tuhan itu. Ya kan, itu kan berarti kan sudah gila. Misalnya, mohon maaf, misalnya kalau Pak Lincoln kan, lalu Pak Gusmanto Lincoln ini, kita harus percaya kalau kita berada di kandang singa, kita akan dilindungi Tuhan. Sekarang kalau itu diwujudkan, itulah yang namanya iman yang tidak menggunakan akal budi. Yang namanya singa ketika nengok mangsa ya gigit, kan begitu. Ya kan? Jadi harus pakai logika. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Ya kalau orang dimasukkan ke dalam itu, ya kan, oh berarti Allah. Ya inilah maksudnya tadi kisah, ya kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kan udah ngomong tadi sebelumnya. Kalau tidak juga diselamatkan Tuhan pun, dia tidak akan menyembah patung emas. Itulah kesetiaan tadi itu maksudnya, iman seseorang itu, ya kan? Coba dibaca benar-benar tuh, ya kan, awalnya tadi itu. Ah, itu coba dibaca, ya kan? Kalau tidak Allah menyelamatkan mereka pun, dia tidak akan menyembah patung emas itu dan menyembah raja itu. Itu tujuannya apa? Mengingatkan bangsa Israel, rajamu tuh Allah. Ya kan? Patung emas itu mengingatkan kita masa lampau dulu ketika bangsa Israel berada di padang gurun, ketika dia membuat anak lembu emas itu. Sebenarnya itu kan semacam ilustrasi yang menggambarkan. Nah, maka tadi Pak Lincoln katakan ini kan sebenarnya gambaran-gambaran bagaimana misalnya nama Abednego kan Azaria, ya kan? Itu kan semacam suatu, ya, bagaimana kitab Daniel ini, nubuat Daniel ini menggambarkan bahwa iman orang itu, ya, harus setia kepada Tuhan Allah, karena Allah itu setia. Nah, mungkin itu dulu lah yang dapat kita sampaikan, karena waktu juga. Terima kasih Pak Lulu membongkar ini, karena mendalami kitab suci ini butuh, ya, yang namanya dialog dan diskusi terus menerus. Nah, maka sayang bagi bapak-bapak yang tidak hadir kan, karena apa? Akan terputus. Karena Pak Lulu sudah belajar ilmunya pelan-pelan dan perlahan, ya kita saling memperkaya. Ya, sayang Pak Andre belum ada nih. Pak Agus lagi dengan seksama, ya, saksama membaca. Terima kasih Pak Lincoln juga. Baik, demikianlah pendalaman kitab suci, katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, Engkau perlahan-lahan membuka tabir-tabir apa yang menjadi kegelisahan kami dalam mempelajari kitab suci. Engkau tahu kegelisahan kami, dan dengan masa retret agung ini, masa prapaskah ini, kami membongkar dosa-dosa kami, keinginan tahuan kami tentang nubuat-Mu, tentang firman dan sabda-Mu, itu berasal daripadamu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami selalu setia terhadap firman dan sabda-Mu, karena Engkaulah firman dan sabda-Mu yang hidup dan berkuasa. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, bagi keluarga kami. Kuatkanlah iman mereka,
dan selalu mereka bersukacita dalam Kristus Yesus. Berkatilah kami yang belum hadir pada hari ini, semoga kami dapat hadir, dan bimbinglah kami agar kami terus berkarya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Jika ada yang sakit, yang menderita sakit, jamahlah dia, ya Bapa, karena Engkaulah penyembuh abadi, karena Engkaulah tabib ajaib ya Yesus, dan dengan bimbingan Roh Kudus sadarkanlah kami bahwa dalam masa pertobatan ini rahmat pengampunan-Mu yang utama. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam. Baik, terima kasih Pak.